Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani kopi. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Di hari ini kita masih dalam perapihan juga di kebun Bapak Alvan yang memang benar-benar lebar kebunnya. Cuman yaitu selalu tidak seimbang dengan buah yang ada, terus panen setiap tahunnya tidaklah sesuai dengan yang dia miliki. Lahannya memang benar-benar lebar. Cuman Bapak Alvan bertekad untuk ke depan bagaimana bisa mendongkrak sebuah pendapatan, sebuah produksi kopi agar supaya ke depan bisa lebih lebih banyak dari segi produksinya. Yang kemarin-kemarinnya ini 3 tempat punya Bapak Alvan, kisaran tanaman itu kalau tidak salah hampir lebih dari 2.200 batang kira-kira seperti itu. Yang kemarinnya dapat 1,7 ton, berarti tidak bisa disimpulkan per batang masih di bawah 1 kilo. Dan kenapa ini bisa terjadi padahal kopinya bisa dibilang bagus sudah? Karena kemarin-kemarinnya Bapak Alvan itu ketika bulan-bulan seperti ini dia tidak lagi penyimpanan bahan, terus bahan-bahan yang tumbuh seperti ini selalu dibuang. Padahal ini bahan kayak gini dibuang kemarin-kemarinnya. Dibuang. Nah, itu yang menjadi faktor utama terutama untuk Bapak Alvan kenapa selalu setiap tahun berjalan di tempat secara produksinya. Tidak bisa mendongkrak produksi kopi karena minimnya bahan-bahan untuk tahun depan. Bisa kita perhatikan untuk yang sekarang, yang ini teman-teman. Terus yang ini sama-sama saja, padahal masih bagus-bagusnya kopinya. Bisa kita lihat kalau kemarin-kemarinnya ini sudah dibuang. Ini akan berbunga teman-teman. Punya Bapak Alvan akan ada yang memang akan berbunga di bulan ini. Tapi tidak apa-apa, biarkan saja, tidak apa-apa. Saya ngomong barusan ini mau dibuang apa tidak usah, biarkan kalau cuma satu ranting tidak apa-apa. Nah, yang ini bisa kita perhatikan kalau kemarinnya tahun kemarin ini yang jelas sudah dibuang bahan-bahan seperti ini. Ini bahan teman-teman untuk tahun berikutnya. Tuh. Itu bahan. Ini tugusari teman-teman. Mayoritas punya Bapak Alvan itu tugusari. Bahan yang seperti itu dibuang, dikiranya cuman tunas cacing. Padahal kemarinnya sudah saya simpulkan semenjak dia kenal dengan saya, dia sudah bisa mengenal yang namanya tunas cacing, terus tunas ranting dan tunas raja. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya, untuk mendongkrak produksi kopi, kita harus persiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Kalau sudah bahannya ada seperti ini teman-teman, terus setiap tahunnya ketika pembungaan raya serentak dia akan ikut berbunga, tergantung dari rezeki kita sudah. Kita cuma bisa berusaha, berikhtiar lewat ya seperti ini. Ikhtiar kita seperti ini cuma. Bisa kita perhatikan itu. Bahan-bahan yang ada sudah Bapak Alvan persiapkan untuk tahun 2023. Ini. Bisa kita lakukan pembuangan daun dari sekarang. Bulan-bulan ini sudah bisa enggak kita lakukan pembuangan daun yang sekiranya tumpang tindih kepada buah kopi seperti ini? Bisa. Karena sudah di bulan-bulan ini kopi sudah bisa ngisi, bisa dikatakan ngisi full sudah. Ini. Jadi meskipun dibuang daun-daunnya ini tidak jadi masalah sudah teman-teman. Tidak jadi masalah. Yang penting tidak masih mata yuyu. Kalau masih mata yuyu diusahakan jangan terlebih dahulu. Kalau sudah memasuki seperti ini tidak apa-apa sudah. Meskipun mau dibuang juga tidak apa-apa daun-daunnya. Tujuan kita membuang daun pertama yaitu untuk menanggulangi kerontokan buah. Diumpamakan yang ini seperti ini teman-teman. Kalau ini kena ada hujan, terus angin, terus embun yang seperti itu, ini tidak akan masuk. Ini rentan sekali rontok buahnya. Maka dari itu kita lakukan pembuangan seperti ini. Ini kemarinnya banyak yang daun-daun menimpa seperti ini. Sekarang sudah tidak ada. Di tahun ini
sudah tidak apa-apa kita lakukan pembuangan daun. Dan penyimpanan bahan pun di bulan-bulan ini masih aman dia dari buah selang. Seperti ini. Ini tunas cacing. Ini keliru lagi sudah. Yang tunas cacing disimpan. Yang seperti ini seharusnya kita simpan yang seperti ini. Nih tugu sarinya teman-teman. Bisa kita perhatikan. Bagus sekali dia sebenarnya. Tugu sari itu memang klon unggulan sih sebenarnya. Klon primadona kata orang-orang Lampung itu klon primadona. Karena bobotnya dia dapat. Masya Allah. Maka dari itu untuk tahun-tahun berikutnya Bapak Alvan akan lakukan seperti ini. Penyimpanan bahan di bulan-bulan 2 seperti ini itu masih aman dari kata buah selang. Jadi untuk bulan 8, bulan 9 kita tentukan bahwasannya kemungkinan besar dia akan bunga serentak. Tergantung dari cuaca, kita cuma berikhtiar seperti ini, ikhtiar kita. Yang terjadi setiap tahunnya biasanya seperti ini. Kalau masalah cuaca kita tidak bisa memprediksi karena kita cuma bisa berikhtiar, berusaha kita yang bisa. Selebihnya kita pasrahkan sama Allah seperti itu. Janganlah kita mendahului. Dari segi apapun, janganlah kita selalu mendahului. Kita cuma bisanya seperti ini. Secara ikhtiar kita, penyimpanan bahan setiap tahunnya kita harus teratur. Tidak ada yang tumpang tindih. Setelah itu di bulan-bulan bunga serentak dia akan ikut berbunga. Jadi bagi teman-teman sahabat petani kopi yang ingin melakukan pembuangan daun silahkan. Di bulan-bulan ini tidak apa-apa. Apakah ini mengurangi bobot? Tidak. Kalau masih mata yuyu itu rentan karena nutrisi buah biasanya itu bisa terserap lewat daun-daun seperti ini. Kalau masih mata yuyu itu sangatlah membutuhkan suatu nutrisi. Kalau sudah seperti ini sudah full ngisi teman-teman. Sudah full ngisi. Bisa kita perhatikan, bisa kita jalan-jalan, masih remaja bener dia. Untungnya dia tidak kelewat sekarang. Kalau bulan-bulan kemarinnya dia dibuangi seperti ini, sudah dibuang. Bahan-bahan yang seperti ini sudah dibuang. Makanya dia dari produksi kopi cuman jalan di tempat dia. Tidak bisa mendongkrak suatu produksi yang melimpah di kebunnya. Bisa kita perhatikan itu tugu sari teman-teman. Tugu sarinya bagus sih sebenarnya sudah. Tugu sarinya. Yang ini 308, yang ini tugu sari seperti ini. Didominasi dengan tugu sari punya Bapak Alvan karena fanatik sekali orangnya. Fanatik sama tugu sari memang. Ya memang bagus juga tugu sari memang. Tidak apa-apa. Memang menunjang sekali dari segi bobotnya. Tuh. Kita harus lakukan seperti ini. Tidak ada daun-daun yang tumpang tindih kepada buah. Satu untuk mengurangi kerontokan, yang kedua kalinya biar tidak ditempatinya semut-semut seperti ini. Tanpa kita semprot, tanpa kita obat, semutnya akan hilang dengan tersendirinya karena tidak ada ruang untuk semut-semut tersebut. Kita perhatikan teman-teman ini. Untuk tahun depan target dari Bapak Alvan ini tidaklah muluk-muluk. Dalam satu batang kita targetkan 1 kilo aja. Jadi untuk 2.200 batang itu target 2 ton sudah, hampir 2 ton sudah, jangan banyak-banyak, 2 ton. Seharusnya ini 2 ton 2 kintal, tapi target itu aja. Yang kemarinnya cuma dapat 1,7 itu orangnya. Wow, ini kebunnya teman-teman, lebar bener dia. Bos muda. Bos muda itu calon calon orang banyak uangnya dia. Soalnya lebar bener dia lahannya. Amin. Lebar bener, bukan cuma dalam satu bidang. 3 bidang dia punya. Cuman dia gimana kemarinnya kok selalu produksinya gitu-gitu aja. Tidak bisa didongkrak. Ya karena ini. Pemilihan bahan untuk tahun-tahun berikutnya seharusnya ini sudah dipersiapkan dari selesai bunga raya serentak kemarinnya. Kalau pada tahun-tahun kemarinnya dia melakukan pembuangan masih. Padahal dikira bahan-bahan tersebut dikira cuma tunas-tunas cacing. Padahal itu bahan untuk tahun berikutnya. Dibuang semuanya. Jadi yang ada ya cuma B2 seperti itu. Padahal
Seharusnya selesai bunga serentak bulan 8, bulan 9, paling tidak kita bulan 10 sudah persiapkan bahan-bahan B0. Jadi untuk tahun berikutnya di bulan 8 pula, di bulan 9 atau bulan 7, dia akan memasuki bunga raya serentak, tergantung dari cuaca kita masing-masing, tergantung dari iklim kita masing-masing. Kalau kita persiapkan di bulan 10, otomatis dia akan berbunga juga di bulan 8. Untuk mendongkrak suatu produksi ya, kita harus lakukan seperti itu. Caranya kita ya seperti itu aja teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran kopi dari kami. Jangan lupa share ke teman-teman jika video kami ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.